Welcome to our channel. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Riyad Sabda, edisi Sabtu 15 Oktober 2022. Hari ini kita juga merayakan atau memperingati seorang kudus yang bernama Teresia dari Avila, seorang perawan dan pujangga gereja. Saudara-saudari yang terkasih, pencinta Riyad Sabda yang terkasih, hari ini kita merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Lukas yang mengisahkan kurang lebih 2 poin penting dalam hidup iman kita sebagai orang-orang Kristiani, terutama sebagai orang-orang yang dipanggil untuk hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Yang pertama, poin yang hendak kita refleksikan bersama ialah soal Yesus yang menegaskan bahwa siapapun yang mengakui dirinya di dunia, maka Yesus pun akan mengakuinya di hadapan para malaikat. Artinya bahwa kita sebagai orang-orang beriman diajak untuk menyadari siapa kita. Sejak awal kita dipanggil dan dibaptis untuk mengakui Kristus. Dan dengan demikian, pengakuan kita juga dituntut pada zaman ini. Dan terlebih, pengakuan iman kita berarti bahwa kita juga mengakuinya di dalam perbuatan kita. Kita tidak takut untuk mewartakan Kristus di tengah perubahan zaman, di tengah pergulatan-pergulatan manusia, bahkan di tengah sekularisasi dunia ini. Yang kedua ialah bahwa Yesus menegaskan kepada kita untuk menyadari bahwa dosa, menolak Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tak terampuni. Apakah artinya ini bagi kita? Pertama, Yesus ingin mengajak kita untuk sadar bahwa menolak kehadiran Roh Kudus berarti kita menolak kebenaran. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan ketika kita menolak kebenaran, berarti kita tidak berani atau berpaling dari kebenaran itu sendiri. Dan dosa yang demikian dikaitkan juga dengan dosa menolak rahmat. Artinya bahwa Roh Kudus sebagai roh yang penuh kasih, roh yang pengampun, yang kemudian kita tolak, maka itu berarti kita menutup diri dari rahmat belas kasih, rahmat pengampunan. Dan ini selalu dikaitkan dengan dosa. Perbuatan-perbuatan kita sehari-hari tidak terlepas dari perbuatan dosa atau tindakan yang kurang berkenan di hati Allah. Dan bayangkan saja bila perbuatan kita yang mengakibatkan dosa dan kita menolak untuk menerima pengampunan atau menolak untuk bertobat, maka dengan demikian penjelasan lebih lanjut akan menjawab bahwa itu berarti kita menolak untuk diampuni. Dan itu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bisa bayangkan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Misalkan kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain, kemudian kita merasa itu sesuatu tindakan yang tidak perlu kita sesali, maka itu akan menjadi pergulatan seumur hidup. Bahkan bila ada kesempatan untuk bertobat, tetapi kita menolaknya, maka itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada 2 poin yang telah kita renungkan. Dan intinya ialah bahwa pertama, kita mewujudkan sikap keterbukaan hati dan juga kerendahan hati
untuk menerima Yesus, mengakuinya di tengah situasi bahkan yang mungkin akan merugikan kita, tetapi demi Kristus yang kita imani dan didorong oleh Roh Kudus, maka kita akan berani mengakui Kristus. Lalu yang kedua, sekali lagi kerendahan hati menjadi kunci agar kita menjadi orang-orang Kristen yang benar, yang hidup dengan pertobatan yang terus-menerus, dan kemudian akhirnya memperoleh karunia Roh Kudus, hidup penuh kasih dan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan permenungan ini kita semakin beriman, berani mengakui Kristus, dan senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan. Selamat pagi, Tuhan memberkati Anda sekalian.